Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita lihat untuk MPPA hari ini closing di harga 161. Ya, closing di 161, auto reject bawah tadi juga sempat diangkat naik ke harga 182, volume juga cukup tinggi ya. MPPA hari ini seharusnya masih banyak yang kesangkut di atas, overall masih mengarah turun ya untuk MPPA karena juga sudah berhasil breakout support Fibonacci 0,318 di harga 173 ya. Yang dimana saya expect ada potensi untuk terjadinya rejection, malah hari ini auto reject bawah kembali. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa MPPA berpotensi untuk lanjut melemah menuju harga 151. Jadi yang teman-teman kalau tertarik untuk masuk di MPPA bisa tunggu saja, bisa wait kurang lebih di harga 151, bisa spekulatif untuk entry ya. Sementara MPPA juga masih closing di bawah moving average-nya. Jadi kita masih wait dulu untuk MPPA, volume juga masih tinggi, adanya distribusi, MPPA masih bergerak melemah. Perhatikan di sini untuk MPPA top akumulator dipegang oleh CP ya. Kurang lebih ada 45.000 lot dengan rata-rata 174 ya untuk CP ini. Jadi untuk MPPA mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada emiten Pegas. Oke, untuk Pegas hari ini koreksi ya, kurang lebih minus 1,85%. Kalau kita perhatikan di sini memang secara kondisi stokastik memang adanya dead crossing cukup tajam ya. Hari ini Pegas melemah di harga 18.55. Ada trend line sebenarnya dari Pegas ya. Ini ada trend line satu, dan bila memang Pegas masih menguat ya ada potensi ya, ada potensi Pegas hit dulu area trend line atau garis trend line-nya di hit baru bisa rebound. Oke. Ada beberapa kemungkinan, tapi untuk Pegas sementara masih belum berani untuk breakout 1990. Dia masih belum berani untuk breakout 1990. Jadi kita masih wait dulu untuk Pegas, bisa wait and see. Kalau dia adanya rejection kuat tepat di trend line baru bisa entry. Oke. Sementara wait dulu ya untuk Pegas, bisa di wait. Kalau memang dia reject sih targetnya bisa di 1990. Tapi ini sudah ada indikasi bahwa Pegas adanya eh, double top ya, dua kali. Ini harus waspada kalau memang dia breakout ya, Pegas semuanya breakout, ada potensi melemah, either dia ke EMA 90 atau bisa jadi ke support selanjutnya di harga 1680, 1700 di arah sanaan. Oke ya. Oke, jadi untuk Pegas mungkin segitu dahulu, bisa dipantau ya sebenarnya untuk Pegas ini apakah menarik? Menurut saya ya masih menarik-menarik saja. Oke. Jadi untuk Pegas segitu dulu, lanjut di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 1775 dengan persentase minus 1,14%. Ya, sementara Harum kalau saya perhatikan targetnya sih masih sama ya di kotak ungu 1320 hingga 1375. Itu target awal kita dan kita juga nggak berubah targetnya untuk Harum ya. Target kita nggak berubah.
Meskipun Harum sempat rebound ya, turunnya nggak sampai sesuai target, ya kita lihat ini batas maksimumnya Harum seharusnya ini sudah mendekati area maksimum ya. 1780 hingga 1855 itu merupakan target rebound untuk Harum. Kita sudah lihat ini sudah tercapai, jadi kurang lebih kalau bisa dibilang sebenarnya Harum sudah mencapai batas maksimal reboundnya, ya batas maksimal reboundnya. So far Harum masih berpotensi melemah sektor energi ini, ya masih berpotensi melemah, volumenya juga cukup tinggi. Untuk stokastik berpotensi untuk dead crossing. Oke, jadi untuk Harum bisa diperhatikan dan lebih waspada ya untuk Harum. Or even bahkan ke 1855 apakah masih bisa ya? Masih bisa saja. Tapi overall masih bergerak melemah ya untuk Harum. Lanjut di sini ada saham Telkom. Untuk Telkom closing di harga 3840 di mana Telkom ini hari ini minus 4% ya, cukup dalam. Tapi volumenya juga nggak seberapa besar untuk Telkom. Kondisi stokastik memang dead crossing cukup tajam ya untuk Telkom ini. Saya rasa Telkom ini juga berpotensi melemah lagi ya. Target pelemahan harganya bisa jadi di harga 3540 ini support kuatnya ya. Jadi Telkom ini 3540 berpotensi melemah ke arah sana, sudah terciptanya pola double top ya. By daily chart nggak seberapa jelas mungkin ya. Coba cek by weekly chart tuh ya, double topnya kelihatan tuh. Nah, ini yang bisa dibayangkan bahwa Telkom ini sebenarnya merupakan emiten balance ya. Kalau memang Big Bang-nya naik terlalu kencang, otomatis Telkom menjadi balance untuk kondisi ISG. Gimana caranya? Ya, otomatis Telkom bisa dikoreksikan. Kalau kalau Telkomnya naik, Big Bang-nya turun. Jadi itu memang sudah seperti itu permainannya. Nah, kalau saya rasa Telkom ini masih berpotensi melemah ya, bahkan bisa jadi ke 3.000. Ya masih bisa ada potensi turun ke 3.000 itu masih ada karena by pattern, by technical itu target correction-nya di 3.040 hingga 3.140. Apakah Telkom, kalau saya lihat dari weekly chart ya, ini sudah jelas sekali ya, seharusnya masih mengarah turun ke harga 3.540. Jadi apakah Telkom berpotensi untuk melemah kembali? Yes, masih berpotensi, kurang lebih 7%-an targetnya. Ya, 7% targetnya. Kalau dia rebound setelah hit 3540 ya mungkin target reboundnya sama ya di 3850 dulu. Jadi kemungkinan besar Telkom pergerakannya seperti ini kalau saya gambarkan. Nah, seperti ini. Itu ya, ada beberapa kemungkinan nanti bisa dilihat. Dan untuk Telkom ini sebenarnya sudah mulai menarik karena kenapa? Sudah kelihatan koreksinya. Sudah kelihatan koreksinya. Jadi sudah mulai menarik untuk kita pantau ya. Kita tinggal tunggu saja timing untuk entry dan kita make money di sini. Oke. Kita lanjut di sini ada saham BBRI. Oke, BBRI terakhir ya. Terakhir itu tanggal 1 Desember. Ini sudah terciptanya high di harga berapa? 5.030, belum berhasil untuk membuat all time high ya. Belum berhasil untuk membuat all time high. Jadi untuk BBRI masih kepantul lagi ya di harga 4980. Itu masih kepantul. Sementara gap ini sudah berhasil ditutup. Congrats juga bagi teman-teman yang sudah entry ya. Bagus, itu target kita sudah kecapai. Untuk BBRI kalau memang dia berhasil breakout benar-benar kuat teguh untuk menciptakan all time high baru, maka targetnya bisa jadi di 5250. Ini targetnya. Ya 5250. Jadi untuk BBRI bisa dipantau kalau kita coba cek ya. Sebentar. Kalau kita coba cek dari broker summary untuk BBRI. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini ZB sudah mulai masuk lagi hari ini ya, masuk lagi kurang lebih 142.000 lot. Oke ya, jadi untuk BBRI sudah cukup jelas ya untuk BBRI pergerakannya. Sementara masih ranging dulu. Lanjut di sini ada saham Bumi. Bumi closing di harga 171, volume hari ini juga cukup besar dan koreksi minus 5% untuk Bumi. Ada minor support ya kalau saya bilang ini untuk Bumi.
Sorry, bentar. Minor supportnya bisa diatur di area 169, 168 ya di sanaan. Itu minor supportnya. Jadi apakah ada potensial untuk rebound? Menurut saya yes, masih ada. Tentu saja masih ada. Tapi kalau malah breakout ya ini potensialnya bergerak melemah ke 151 kalau saya bilang untuk Bumi ini. Karena kan sempat sideways ya. Bumi ini sempat sideways, masih ketahan di 169, naik lagi ke 194, terus pergerakannya seperti itu. Dan kalau memang Bumi breakout 169, ya otomatis akan lanjut turun ke 151. Itu support selanjutnya untuk Bumi. Kalau saya perhatikan sih memang adanya dead crossing ya dari Bumi ini. Oke, jadi untuk Bumi bisa diperhatikan lebih lanjut karena ya ini sudah di area supportnya. Ini harus tetap dipantau. Kalau di breakout ya kita bisa pasang exit ya. Coba cek ya dari broker summary. Untuk Bumi perhatikan di sini adanya akumulasi cukup besar dari YJ, IF, YP, dan HI. Ya, besar-besar ini. 31,8 M, 30 M, 28 M, 24 M, rata-ratanya mostly di 173 dan 175. Jadi rata-ratanya pun juga masih di atas ya daripada closing di perdagangan hari ini. Gitu ya untuk Bumi sudah jelas ya. Kita lanjut di sini ada saham Medco. Oke, untuk Medco perhatikan hari ini closing di harga 1095 dengan persentase plus 1,39%. Medco sendiri kalau diperhatikan volumenya juga masih aktif ya. Volumenya masih aktif. By moving average exponential dia juga masih bisa bertahan di atas MA90, 34 dan 21 kalau kita perhatikan pada perdagangan hari ini. Ya, dia rutin MA21 MA34 ini masih uptrend ya untuk Medco ini masih uptrend. Cek by weekly chart. Yes, kalau kita perhatikan dari weekly chart justru ini malah masih strong uptrend ya. Masih strong uptrend untuk Medco ini. Ada lagi ya, Medco ini ada resistance kuat di harga 1355. 1355 itu bisa diperhatikan. By weekly chart ini memang ada potensial terjadinya golden crossing dari kondisi stokastik ya, stokastik slow. Back to daily chart lagi. Oke. Kita lihat ya adanya swing low di sini, kita coba cek dari Fibonacci retracement. Yes, dia hit 0,618 ya. 0,618 sudah berhasil di hit dan memang dia rebound. Oke. After hit 1000 dia rebound untuk Medco, bagus, chartnya cantik. Kita coba cek di sini. Dan target rebound-nya pun ya, kalau memang worst case-nya dia naik untuk membuat lower high, ini sebenarnya sudah kecapai di 1140. 1140 itu sudah kecapai, tapi saya yakin kalau Medco memang masih dalam kondisi strong uptrend seperti halnya masih bertahan di atas EMA 90, seharusnya minimnya bukan di 0,618, minimalnya di 1255. Jadi sekalian, kalau memang dia berpotensi untuk membuat changing trend, trennya berubah, ya at least dia membuat pattern signal dulu seperti double top. Ya, kalau memang 1225 bisa di breakout, maka target Medco selanjutnya di harga 1355. Karena Medco ini juga masih energi ya. Dan apakah 1355 masih ada potensial untuk disentuh? Yes, masih ada untuk di Medco ini ya. 1355 ada potensi untuk disentuh. Kurang lebih masih ada 23% ya untuk Medco. Jadi segitu dulu untuk Medco. Lanjut di sini ada saham UNTR. UNTR closing di harga 28.500 dengan persentase minus 2,48%. Ya, untuk UNTR coba cek by moving average, dia juga hari ini koreksi minus 2%, after dia hit garis sama 90, dia lanjut koreksi ya untuk UNTR ini. Dia lanjut koreksi, target supportnya sudah saya katakan di awal di harga 27450. Itu target supportnya ya.
target supportnya di 27450. Kalau memang 27450 berhasil di breakout, ya lanjut turun ke 25025. By weekly chart, sudah saya katakan ya, ini 27450 ini merupakan garis emas 90 kurang lebihnya, dan saya kira 27450 itu merupakan support yang cukup kuat ya. 27450 itu merupakan support yang cukup kuat, atau bisa di sini juga sih. Ya area-area sana ya. Tuh, bisa diperhatikan saja di area sanaan, ini sudah mendekati area sana. Tapi kalau memang terpaksa 27750 di breakout, maka ada potensial untuk lanjut turun ke 25.000. Oke. Jadi untuk UNTR segitu dahulu. Nah, kita lanjut. Di sini ada saham Akra. Oke, Akra hari ini sudah koreksi minus 3%, tapi tetap ini belum dikategorikan sebagai swing high valid ya, karena ini merupakan inside bar pada perdagangan tanggal 1 Desember kemarin untuk Akra. Jadi ini masih belum terkategorikan sebagai swing high valid karena masih dalam kondisi inside bar. Untuk Akra sendiri justru bagus ya, kalau memang dia koreksi menembus 13.20, justru saya lebih senang ya, karena kita dikasih diskon. Justru kalau 13.20 di breakout, akan saya pantau lebih lanjut untuk Akra, untuk Serok di harga 1140. Karena targetnya Akra sendiri ada di 17.15 dan 18.20. Oke, ini sudah berhasil hit EMA 90 dan lanjut naik. Ini masih strong sebenarnya untuk Akra. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout yang scalping daily chart, 1465 breakout bisa entry. Ya, 1465 karena itu merupakan resistance dari inside bar-nya. Apakah Akra menarik? Ya menurut saya menarik untuk dipantau ya. So far masih menarik. Masih sangat-sangat strong uptrend ini untuk Akra. Oke. Kita lanjut. Di sini ada saham E-Energi. Energi closing di harga 332 dengan persentase minus 6,74%. Sementara energi sendiri ya ini sudah mulai kelihatan ya, volumenya juga aktif mulai dari tanggal 26 Oktober itu volumenya aktif, dan juga memang ada garis emas 90 di sini di harga 302 garis hitam. Oke. Kalau saya lihat ini ada potensi sih untuk energi ini. Ada potensi besar untuk energi lanjut koreksi ke harga 322 or even bahkan bisa ke 296. 296 hingga 300 itu target koreksinya energi. Jadi kalau saya better wait and see. Saya akan tunggu momen. Ya, saya nggak akan masuk dulu di energi. Jadi bisa diperhatikan kalau dia breakout 322 otomatis akan lanjut turun ya. Akan lanjut turun ke 296 itu yang harus ditekankan dan harus dipantau. Oke, bisa dimanfaatkan peluangnya untuk energi, semoga saja bermanfaat. Ya, sementara itu memang offload-nya masih besar-besar ya. Jadi, apakah ada peluang? Yes, masih ada. Gitu untuk energi. Lanjut, di sini ada saham MTEK. Nah, untuk MTEK hari ini closing di 1190 dengan persentase minus 6,67%. Awalnya saya kira ada potensial rebound di sini ya. 1235 itu saya kira ada potensial rebound karena alasannya di sini ya, dari Fibonacci-nya. 1240 itu target rebound kan. Golden ratio di mana biasanya ada rebound di sana, tapi hari ini malah auto reject bawah di breakout. Oke, ini di breakout nggak direspek. Jadi ya untuk MTEK kalau saya kira ada potensi untuk lanjut turun ya ke harga 1020. Jadi memang MTEK ini cukup strong downtrend sekali ya, mulai dari tanggal 11 November itu harganya merah terus. Tuh ya. Gila ini by weekly chart kelihatan jelas by weekly chart. Targetnya MTEK di 1020 itu waspada ya. Jadi sementara untuk MTEK masih bergerak melemah dulu, 1020 hingga 1005. Itu kalau memang kita bisa dapat barang di sana, bisa entry, target reboundnya juga lumayan.
Ini justru diskon ya. Diskon ini. Ya, targetnya kalau rebound sih bisa ke 12.50, 14.75 di resistance psikologis. Yang jelas untuk MTEK sementara masih berpotensi melemah ke 1020 itu yang harus dicatat ya. 1020, 980 di arah sanaan. Oke. Kita lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL closing di harga 120 dengan persentase minus 4,76%. MLPL sendiri belum berani untuk lanjut naik ke atas EMA 90. Ya, di atas EMA 90 itu MLPL masih belum berani. Jadi kalau saya lihat MLPL ini masih bergerak downtrend. Hari ini malah minus 4%, kemarin minus 6%. Jadi ini masih downtrend, masih belum layak untuk dikoleksi untuk MLPL. Kalau teman-teman kapan hari berhasil dapat di harga 112 ya sudah dimanfaatkan potential rebound-nya ya bagus. Tapi kalau sekarang baru masuk ya no. Karena masih bergerak melemah. Untuk support selanjutnya di 112 dan untuk resistance terdekat tetap berada di harga 131. Gitu ya untuk MLPL. Kita lanjut di sini ada saham BPTN. BPTN closing di harga 14.55 dengan persentase minus 3,96%. Untuk supportnya itu berada di harga 14.55. Ya, itu support BPTN. Ini juga support cukup kuat ya di BPTN ini. Tapi kalau kita lihat lagi dari kondisi stokastik slow ini masih belum adanya golden crossing, masih belum ada potensi. Jadi apakah BPTN berpotensi untuk melemah dan breakout supportnya? Kalau saya rasa ya ada potensi ya, ada potensi. Ada potensi dan BPTN sendiri itu masih dikategorikan sebagai emiten yang downtrend. Fasenya itu masih downtrend. Kalau 14.55 di breakout lanjut turun dan melemah ke target 13.35 dan 13.65. Itu targetnya di BPTN ya. 13.35 hingga 13.65. Oke. Jadi untuk BPTN segitu dahulu, kita lanjut di sini ada saham MBSS. MBSS closing di harga 12.40 dengan persentase minus 1,98%. Nah, MBSS sendiri masih uptrend ya karena after dia hit EMA 90 dia menunjukkan adanya perlawanan dan adanya rejection tepat di EMA 90. Jadi ini masih uptrend kalau saya bilang. Potential rebound untuk MBSS minimum bisa ke 12.95 atau bahkan bisa ke 13.80, 1.400 di sanaan. Ya. Untuk supportnya bisa dijadikan di garis EMA 21 dan EMA 34 EMA 21 dan EMA 34-nya saja, kurang lebih di harga 12.17 dan 12.08. Tuh, untuk MBSS ya. Sementara volume masih kecil-kecil saja ya, belum adanya volume yang besar. Oke. MBSS segitu dulu, STPC kita lanjut. STPC hari ini naik 35%. Nah, kalau seperti ini akan saya coba cek ya dari broker summary-nya untuk STPC. Seharusnya banyak para scalper di sini. Hari ini auto cek atas untuk STPC. Kita coba cek ya, ternyata YP ada akumulasi kurang lebih 44.000 lot ya, 44.000 lot 898 juta. Kayak kecil ya kalau saya bilang. Itu kecil. Dan untuk average-nya itu di harga 243. Hari ini closing di 270. Nah, nanti bisa dipertimbangkan sendiri untuk keputusannya ya. Kalau mau scalping sih bisa, tapi kalau bid dan offer-nya kecil, kuantitinya kecil ya better jangan dulu. Oke. Untuk STPC mungkin segitu dahulu yang bisa saya kasihkan untuk advice-nya. Oke. Kita lanjut di sini ada saham Okas. Okas closing di harga 139 dengan persentase min 6,71%. Untuk Okas sendiri sementara masih bergerak downtrend dan sudah mulai ya adanya kelihatan pelemahan harga. Ini kalau saya bilang masih downtrend, masih membuat lower low, lower high, sudah ada indikasi tersebut saja bisa saya recognize bahwa Okas ini masih dalam kategori pelemahan dan sudah mulai berubah arah trennya. Di mana Okas sempat menyentuh 236 dan sekarang malah harganya di 139. Cukup simpel saja saya kalau analisa ya. Kalau dianalisa ini sudah kelihatan bahwa Okas ini memang masih melemah dan masih bergerak menurun kalau saya bilang. Resistance di 171 untuk supportnya di 133
Resisten terdekat di 147 ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sementara volume juga masih di situ-situ saja. Lanjut, ada saham Esker. Esker closing di harga 750 dengan persentase minus 5,66% ya. Yang awalnya di 1830 dan sudah saya buatkan beberapa target di sini. Malah sekarang bergerak melemah ya. Bahkan sekarang harganya di 750 untuk Esker. Ini sempat naik 25%, jebret, jebret, jebret. Ya, ini dibanting ini. Dibanting berapa persen? Kita coba cek. 17%. Ya, 17% ini papan barisannya itu sudah didistribusikan oleh para pemain besar. Ini sudah berhasil keluar mereka. Nah, untuk Asker sendiri masih ketahan tuh di EMA 90 ya, masih ketahan-tahan, ini masih downtrend. By technical sih kalau dilihat seperti itu ya. Untuk support terdekat bisa dilihat di harga 735 untuk support terdekat. Sementara ada gap di harga 680. Jadi kalau memang closing gap, ini targetnya di 680 closing baru bisa lanjut lagi ya. 680 itu gapnya. Jadi kalau dilihat dari technical sih 680 harus ditutup ya. Jadi otomatis harganya masih ke bawah turun terlebih dahulu. Itu untuk Esker ya. Lanjut ada saham BNKA. BNKA closing di harga 1.200 dengan persentase minus 1,64%. BNKA sendiri ya ini masih uptrend ya kalau saya bilang. BNKA ini masih uptrend. Tuh, bahkan strong uptrend ya. Ini bisa dimasukin ke watchlist. Oke, coba cek dulu dari weekly chart ya. Karena kalau monthly sedikit jauh. Berarti kan ada resistance di 1290, ada lagi di 1500. Nah, untuk BNKA ini perhatikan ya, ini masih di EMA 90, ini reject 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 terus, masih bagus karena menunjukkan bahwa BNKA masih adanya perlawanan, dan bahkan di terakhir pun dia nggak sampai di EMA 90, cukup di EMA 21 dan di 4 saja sudah bisa uptrend. Jadi ini menunjukkan bahwa BNKA masih berpotensi bergerak up ke target 1290 atau bisa ke 1500 ya. Ini masih uptrend untuk BNKA ya, masih uptrend. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham PBRX. PBRX closing di harga 120 dengan persentase minus 6,25%. Kita coba cek ya, mulai dari oke, ini mulai dari sini saja 3 Oktober. Oke, kita coba cek transaksinya PBRX 3 Oktober. PBRX sorry. PBRX 3 Oktober cek. Oke. Berarti kan di sini ada YB, masih ada RF ya. RF ini masih punya barang kurang lebih ya 16 miliaran. Rata-ratanya itu di 137. Jadi RF dan broker besar ini masih punya rata-rata di atas. Nah, ini bisa dimanfaatkan peluangnya 1175, 756 lot. Tuh, dia masih punya barang 16 miliar. Jadi dia sendiri masih punya barang di atas tuh, ya. Bisa dimanfaatkan peluangnya, tetap disclaimer on. Hari ini ya, hari ini koreksi minus 6%, volumenya pun juga masih kecil. Ini bisa jadi dia ngumpulin barang di bawah. Ya, tuh bisa dikomunikasikan, dipantau sendiri ya untuk BRX ini. Lanjut ada saham BTPS. BTPS closing di harga 2890 dengan persentase minus 4,62%. By weekly chart, kita coba cek. Ya, ini masih ranging dulu. Bergerak di sana saja. Kemungkinan akan saya tunggu ya. Ini akan saya tunggu di area 2680, 2700 itu bisa entry sih. Entry-nya target entry point di trend line. Ya, di trend line-nya 2670 hingga 2730. Oke ya.
Jadi untuk BTPS mungkin segitu dahulu. Ini kalau saya bilang sih, ya sebentar saya lanjutkan. Untuk BTPS, target koreksinya itu di 2670 hingga 2730. After dia hit, ada potensial naik ke 3000 ya. Seharusnya pergerakannya seperti itu ya seharusnya. Volume hari juga cukup tinggi di BTPS ini. Oke, ini lumayan menarik ya. Bisa di watchlist untuk BTPS. Bank BTPN Syariah ini. Lanjut ada saham Toba. Toba closing di harga 660 dengan persentase minus 6,38%. Sementara untuk Toba juga masih dalam kondisi strong downtrend ya. Toba ini masih strong downtrend. Support-supportnya itu sudah berhasil di breakout semua. Ya, sudah berhasil di breakout, tapi sudah adanya perlawanan dia stop ya. Harganya berhenti, nggak mau turun lagi setelah menyentuh area 600 ya. Dia menyentuh 600, 605 dia harganya naik. Ini sudah adanya perlawanan dan ini masih sideways ya. Masih sideways. Jadi ya apakah ada potensi untuk koreksi dulu bisa ke 630 hingga 645 baru naik lagi ke 700. Itu permainannya untuk Toba. Toba permainannya seperti itu. Oke ya. Lanjut ada saham terakhir ada saham BES. BES closing di harga 137, saya bantu dari broker summary saja ya untuk BES karena secara teknikal juga masih belum adanya ketertarikannya untuk BES. Jadi coba dari broker summary. Untuk broker summary-nya untuk BES ini memang masih adanya akumulasi dari pihak YP dan AO pada perdagangan dari tanggal 3 November hingga tanggal 3 Desember. Ya, tapi coba saya rubah dulu ke perdagangan hari ini. Perhatikan ya, untuk BES tanggal 5. Oke. Untuk BES ini perhatikan adanya akumulasi dari pihak AO ya, 40.000 lot. Rata-ratanya dia itu di 138 dan JP juga kurang lebih rata-ratanya di 137 ya, kurang lebih dua broker inilah, tiga broker lah. Tiga broker ini yang menjadi broker utama ya, broker utama di emiten BES ini. Bisa diperhatikan untuk rata-ratanya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Kalau memang kurang lengkap, nanti bisa ditanyakan langsung di grup Telegram. Saya tunggu kehadirannya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.